Buat kalian yang punya HP lipat, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kok layar tengahnya nih jejak lipatannya agak ke dalam ya? Dan ketika dibuka kelihatan banget gitu, kentara banget jejak lipatannya. Tapi saat ini udah kelar nih. Solusinya udah dikasih oleh Oppo Find N6 yang baru aja rilis secara global. Dan unitnya udah gue pegang nih. Belum jelas apakah masuk Indonesia atau enggak, tapi di beberapa negara kayak di Singapura atau Malaysia, smartphone itu udah dijual resmi. Harganya sekitar 32 jutaan. Jadi kita hands-on bareng-bareng smartphone ini. Pas pertama kali gue pegang, gue nyobain Oppo Find N6, kayaknya ya kurang lebih semingguan lah ya. Gue ngerasa memang layar di smartphone ini jadi salah satu upgrade penting yang kerasa receh, tapi beneran ngaruh ke experience secara keseluruhan. Dan upgrade receh ini sukses bikin Oppo Find N6 jadi salah satu smartphone lipat yang paling oke kali ya di tahun ini, sejauh ini. Karena sekarang udah nggak ada lagi lekukan di tengah-tengah layar utamanya. Relate nih ya, kalau kalian yang punya smartphone lipat, buka deh smartphone kalian, dan pasti kelihatan tuh jejak lipatannya di bagian tengah. Apalagi kalau udah lama ditutup kayak gini. Biasanya kelihatan tuh jejak lipatannya. Tapi Oppo Find N6 beda. Pas dibuka, rata. Dan pas kita swipe, nggak kerasa lekukannya. Jadi beneran mulus aja gitu, tanpa ada jejak lipatan sama sekali. Jadi gue ngomong soal spek layarnya dulu kali ya. Jadi layar bagian dalam Oppo Find N6 ini, jenisnya LTPO OLED, dan luasnya tuh 8,12 inch. Dan kenapa bisa bebas tanpa jejak lipatan? Semuanya karena engsel Titanium Flexion generasi kedua yang diterapin oleh Oppo di smartphone ini. Jadi Oppo tuh bikin engsel ini 11% lebih besar daripada seri sebelumnya dengan lengkungan water drop yang lebih landai. Kenapa besar dan kenapa landai? Biar stress level dari lipatan layarnya tuh nggak kenceng-kenceng banget gitu. Kalau ibarat urat di leher nih, nggak kenceng ibaratnya. Jadi kalaupun sering dibuka tutup, ya nggak ngebekas juga jejak lipatannya. Dan proses perakitan dari engsel ini juga bisa dibilang udah next level, karena Oppo sampai pakai pemindai laser yang buat ngecek ketinggian engsel di level mikroskopis. Jadi udah detail banget. Terus juga ditambahin sama lapisan fotopolimer pakai printer 3D cair. Jadi udah teknis banget. Ngomongin soal engsel doang, tapi ya perpaduan teknologi tadi yang bikin sukses layar bagian dalam, layar utama smartphone ini semulus kulit gua. Ngomongin soal ketahanannya, jadi berkat Titanium Flexion generasi kedua juga, engsel Oppo Find N6 juga bisa tahan sampai sekitar 1 juta kali siklus buka tutup. Kalian hitung deh tuh, kalau misalnya sehari 100 kali buka tutup, nah 1 juta berarti bisa berapa tahun nih HP? Engselnya, bisa bertahan. Kalau handphonenya sih kayaknya udah ketinggalan zaman banget ya. Dan untuk 600.000 kali lipatan pertama siklusnya nih, jejak lipatannya bakal kelihatan tetap rata. Berkat teknologi Auto Smoothing Flex Glass yang bisa membal lagi. Jadi ibaratnya kalau udah ditekan-tekan bagian tengahnya atau bagian yang lain, itu kayak punya teknologi self-healing lagi nih, teknologi layar bagian dalam di Oppo Find N6 ini. Next, bukan cuma soal layar yang udah bebas bekas lipatan, tapi juga soal build quality-nya. Nah, Oppo Find N6 ini udah pakai sasis yang terbuat dari aluminium 7000 series, dan ini udah aerospace grade juga. Terus udah ngantongin rating IP58 dan IP59. Jadi, smartphone ini sebenarnya udah aman kena semprotan air, terus juga sama terpaan debu. Ya, meskipun nggak tega juga sih ya buat nyemplungin HP ini. Tapi ya, seenggaknya kasih ketahanan maksimal lah buat para usernya. Ada 2 warna, jadi yang gue pegang sekarang ini Blossom Orange, terus juga ada warna Stellar Titanium juga. Terus di Cina kalau nggak salah itu ada warna eksklusif, itu warna black. Warna orange ini kelihatan lebih kalem sih, nggak se-orange iPhone 17 Pro Max, tapi lebih kalem, lebih enak, dan kekurangannya satu, teksturnya matte, halus. Saking halusnya, jadi agak licin kalau dipegang. Harusnya nih ya, Oppo kasih casing tambahan lah ya, mirip-mirip kayak di Oppo Find N5.
Sampai kelupaan bahas bagian layar bagian luarnya. Jadi layar smartphone ini panelnya juga OLED 6,62 inch dan bezelnya masih tipis kayak seri sebelumnya. Di masing-masing layar ada kamera selfie 20 megapiksel. Terus kalau ngomongin soal teknologi layarnya, resolusinya udah mantep, udah tinggi, terus udah dukung Dolby Vision, HDR10+, kedalaman warnanya udah 1 miliar warna, terus refresh rate di 120 Hz di layar bagian luar dan juga bagian dalamnya. Untuk tingkat kecerahannya di 3600 nits untuk cover screen dan 2600 nits di layar bagian dalamnya. Nah, sekarang ngomongin soal dapur pacu nih. Jadi Oppo Find N6 jadi HP lipat pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cuman ini menarik nih, mirip kayak seri sebelumnya. Chipsetnya ini enggak 8 core, tapi 7 core CPU-nya. Jadi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini cuma 7 core, tapi tetap kenceng kok. Karena ya, tetap prime core-nya di clock speed tertingginya tetap sama, di performance core-nya juga tetap sama, cuman beda berkurang aja satu core di performance core-nya. GPU-nya tetap untuk grafis di Adreno 830, terus juga ditambahin sama RAM udah LPDDR5X, memorinya juga udah UFS 4.1, jadi secara speed udah kenceng performance-nya. Jadi unit yang gue pakai sekarang ini RAM-nya 16GB dan udah support RAM expansion sampai 12GB. Jadi total berapa tuh? 28GB RAM-nya dan memori internalnya di 512GB. Sebenarnya di market juga ada sih varian 16 dan 1TB. Meskipun secara dimensi ini mirip sih dengan Find N5 ya. Desainnya juga mirip, tetap kayak ya mirip-mirip lah ya dibandingin sama seri sebelumnya. Tapi Oppo berhasil kasih baterai yang lebih gede, 6000 mAh di Oppo Find N6. Di Oppo Find N5 itu masih 5000 mAh. Baterainya jenisnya silicon carbon dan udah ngedukung 80 watt SuperVOOC sama juga 50 watt AirVOOC buat wireless chargingnya. Sedikit bahas kameranya deh ya. Kameranya juga sebenarnya udah upgrade juga dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi Oppo Find N6 kamera utamanya udah pakai sensor 200 megapiksel. Ini sensornya pakai dari Samsung ISOCELL HP5 dan udah always juga dan sanggup ngerekam 4K di 120 fps. Terus juga ada kamera periskop telefoto 50 megapiksel. Ini 3 kali optical zoom udah always juga dan kamera ultrawide 50 megapiksel yang udah support autofocus. Sebenarnya di sini kan ada lingkaran kamera nih, ada satu kamera mungil di sini. Ini tuh kamera 2 megapiksel, tapi tugasnya bukan buat motret, tapi sebagai asisten sensor multispektral. Maksudnya kamera 2 megapiksel ini tuh buat ngukur akurasi warna dari kamera Oppo Find N6. Dan pastinya ada logo Hasselblad, jadi secara pencitraan udah standarnya Hasselblad, udah pasti bagus buat potret, bagus buat skenario apapun. Jadi aman lah ya. Kesannya udah premium banget. Oke, gue lagi ngetes rekam pakai Oppo Find N6 di 4K 120 fps. Nah, kalau ini ngerekam 4K di 60 fps sambil jalan. Oke, ini gue ngerekam pakai kamera depan dari Oppo Find N6 di 4K 30 fps tapi ya mentoknya. Nanti bakal gue cobain untuk nyalain pakai mode SDR-nya. Nah, kalau ini 4K 30 fps pakai mode SDR yang nyala. Jadi ada dua mode gitu, SDR dan non SDR di perekaman kamera depan maupun di kamera belakang. Jadi ya Oppo Find N6 ini sebenarnya udah kasih perbaikan penting dibandingin sama seri sebelumnya, termasuk di bagian layar. Makanya gue bilang ini upgrade penting tapi berasa receh. Tapi ya ini ngaruh banget buat experience secara keseluruhan. Dan secara performance juga udah naik kelas, baterainya juga lebih gede, kameranya juga lebih bagus, dan berharap aja Oppo Find N6 ini masuk resmi ke Indonesia. Sekali lagi gue mention soal harga, kalau di Singapura kalau nggak salah di sekitar 2.399 SGD, dan kalau dirupiahin itu sekitar 31,5 jutaan. Gimana menurut kalian? So gitu aja hands-on singkat Oppo Find N6 ini selama gue pakai kurang lebih semingguan. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.